POV Fani. Sejak Bang Firza resmi bercerai dengan Mbak Nisa, Bang Firza sekarang jadi pendiam. Sering tidur-tiduran di kamar saja, jarang keluar, berangkat ngajak kalau aku suruh saja. Kalau tidak aku suruh, Bang Firza tidak berangkat, seperti malas-malasan untuk bekerja. Aku setiap hari merayu Bang Firza untuk minta harta gono gini ke Mbak Nisa. Enak saja Mbak Nisa, hidup kaya raya, sedangkan Bang Firza hidup sengsara. Itu tidak adil namanya. Bang Firza bilang, nanti kalau Mbak Nisa sudah pulang dari Turki, Bang Firza akan menemui Mbak Nisa. Enak sekali Mbak Nisa jalan-jalan ke luar negeri, pasti biayanya puluhan juta. Sedangkan Bang Firza hidup miskin, benar-benar keterlaluan. Seminggu berlalu, Bang Firza belum menemui Mbak Nisa. Kata Bang Firza lagi, tidak enak badan. Tapi aku lihat sehat-sehat saja. Makan juga banyak seperti biasa. Bang Firza terus aku desak untuk menemui Mbak Nisa di toko. Kalau perlu nunggu di toko dari pagi sampai sore, supaya bisa bertemu Mbak Nisa. 4 hari kemudian, atau seminggu sejak kepulangan Mbak Nisa dari Turki, akhirnya Bang Firza mau ke toko Mbak Nisa. Aku minta ikut, karena aku ingin membantu Bang Firza berbicara ke Mbak Nisa. Bang Firza kan kalau bicara kurang tegas. Sesampainya di toko, aku dan Bang Firza melihat dari seberang jalan. Mobil yang biasa Mbak Nisa pakai tidak ada di parkiran. Akhirnya kami menunggu dari kejauhan. Kalau nunggu di depan toko takut dicurigai. Cukup lama kami menunggu. 2 jam kemudian mobil Mbak Nisa terlihat masuk ke parkiran toko. Bang, itu mobil Mbak Nisa. Ucapku cepat ke Bang Firza. Aku menunjuk ke arah parkiran toko Mbak Nisa. Oh iya dek, ayo kita langsung ke sana, jawab Bang Firza. Bang Firza segera menjalankan motor menuju parkiran toko secepat kilat. Motor kami sampai di parkiran, tepat berbarengan dengan Mbak Nisa keluar mobil. Aku terpaku melihat penampilan Mbak Nisa yang berbeda. Mbak Nisa memakai gamis dan hijab segi 4. Biasanya Mbak Nisa memakai celana dan baju atasan. Dek, ucap Bang Firza memanggil Mbak Nisa. Mbak Nisa menoleh dengan ekspresi yang sulit aku artikan. Mbak Nisa tidak jadi melangkah masuk. Dek, apa mau bicara sekarang? Bisa ya dek? Tolong, ujar Bang Firza mengharap. Iya boleh, tapi jangan di sini. Ayo ke restoran taman sebelah sana, ucap Mbak Nisa seraya menunjuk ke arah restoran yang berjarak sekitar 10 bangunan dari sini. Iya dek, terima kasih ya, jawab Bang Firza. Mbak Nisa langsung masuk lagi ke mobilnya. Aku dan Bang Firza langsung naik ke motor dan mengekori mobil Mbak Nisa menuju restoran taman. Sesampainya di sana, kami mengekori Mbak Nisa yang berjalan ke arah salah satu saung. Setelah itu kami duduk lesehan. Tidak lama kemudian pelayan restoran datang menghampiri saung kami. Mau makan dan minum apa? Tanya Mbak Nisa. Kami sudah makan dek, jawab Bang Firza. Padahal kami belum makan siang. Tadi sarapan saja. Siangnya kami langsung ke sini. 2 jam kemudian baru Mbak Nisa nongol. Tapi aku lapar bang, ucapku jujur. Gak apa-apa, makan saja ya. Aku traktir, ucap Mbak Nisa. Ya sudah, boleh. Terserah adik aja, mau mesenin menu apa aja, jawab Bang Firza. Setelah itu Mbak Nisa memesan menu. Pelayan tampak berbicara kepada Mbak Nisa, menyebutkan ulang menu-menu yang dipesan Mbak Nisa. Gurame asam manis 3 porsi, dan jus alpukat 3 juga. Itu makanan kesukaan Bang Firza.
Ternyata Mbak Nisa masih perhatian sama Bang Firza. Buktinya masih ingat makanan kesukaan Bang Firza. Mau bicara apa? Ucap Mbak Nisa sesaat setelah pelayan pergi. Adek, kok nggak bilang dulu kalau menggugat cerai abang? Kenapa tidak rundingan dulu ke abang? Abang benar-benar tidak menyangka, tanya Bang Firza. Abang tentu sudah tahu jawabannya. Abang tanya sendiri aja ke hati abang, jawab Mbak Nisa. Adek kan bisa bilang dulu ke abang apa keinginan adek, biar abang menuruti dan kita jangan bercerai, lanjut Bang Firza. Aku kan sudah bilang, tapi abang tidak mendengarkan. Abang pikir aku main-main dengan ucapanku, ucap Mbak Nisa. Iya, abang kira adek enggak serius, jadi abang santai saja. Adek kembali sama abang ya, kita rujuk lagi, jawab Bang Firza. Aku tidak akan pernah mencabut ucapanku, jawab Mbak Nisa. Bang Firza ini kapan minta harta gini-gininya? Tadi bahas cerai dan rujuk menuduh. Awas saja kalau lupa minta harta gini-gini. Kalau memang adek enggak mau kembali ke abang, abang minta harta gini-gini ya, ucap Bang Firza. Akhirnya Bang Firza bahas juga. Semoga Mbak Nisa memberi harta gini ke Bang Firza 50%. Wow, uang miliaran sudah nyaris depan mata. Aku terus berdoa dalam hati. Aku tidak akan memberikan harta secuil pun ke abang, jika abang masih bersama dia, jawab Mbak Nisa seraya melirik ke arahku. Bang Firza terdiam. Aku mencubit kecil paha Bang Firza yang berada di bawah meja lesehan. Mbak Nisa berada di seberang kami, jadi tidak akan terlihat. Kasih abang lah dek, buat modal. Masa adik tega ayah kandung Azam hidup terlunta-lunta begini? Akhirnya Bang Firza bicara lagi. Bang Firza ini mirip sapi yang dicolok hidungnya. Kalau tidak dikasih kode, tidak mau bicara. Mbak Nisa tampak terdiam seperti sedang berpikir. Memang abang mau minta berapa? Tanya Mbak Nisa. Baru dari hasil penjualan rumah, mobil, dan toko, jawab Bang Firza. Terus yang nikmatin hartanya dia? Tanya Mbak Nisa. Abang yang nikmatin, abang pakai untuk beli rumah dan untuk modal, jawab Bang Firza. Sama sajalah, dia juga bakal nikmatin. Mending buat Azam semua saja. Masa depan Azam masih panjang, ucap Mbak Nisa. Dasar Mbak Nisa, alasan saja. Bang Firza diam lagi. Aku cubit kecil lagi pahanya. Kasih seperempat lah dek, yang setengah buat Azam, yang seperempat lagi buat adek. Kan pas, ucap Bang Firza. Waduh, seperempat. Jangan-jangan tidak sampai miliaran. Lebih sedikit dong. Mbak Nisa diam lagi, seperti tadi. Mungkin lagi mempertimbangkan. Sesaat kemudian, pelayan restoran datang membawa menu makanan pesanan Mbak Nisa. Makan dulu ya, nanti dilanjut, ucap Mbak Nisa. Akhirnya kami makan dulu. Enak sekali makan di restoran mahal begini. Harganya pasti mahal sekali. Bang Firza makan dengan sangat lahap. Mungkin karena sudah lama tidak makan enak. Enak ya jadi Mbak Nisa setiap hari makan enak begini. Kalau aku tidak mesti 1 bulan sekali makan enak. Nambah bang? Tanya Mbak Nisa. Mungkin karena Bang Firza makan sangat cepat habis. Heran dengan Mbak Nisa yang masih bersikap baik kepada Bang Firza. Apa, jangan-jangan Mbak Nisa masih mencintai Bang Firza? Sudah dek, abang sudah kenyang, jawab Bang Firza seraya menyedot jus. Aduh, tiba-tiba Mbak Nisa mengaduh sambil memegangi kepalanya.
Wajahnya terlihat menahan sakit. "Kenapa, Dek?" "Sakit," ucap Bang Firza cepat dengan wajah cemas. Mbak Nisa mengangguk. "Sakit apa, Dek?" "Berobat, Dek," ujar Bang Firza. "Sakit kepala." "Sudah berobat," jawab Mbak Nisa. "Diminum obatnya, Dek," ucap Bang Firza lagi. Mbak Nisa diam saja sambil terus memijat-mijat keningnya dan sekeliling kepalanya. 10 menit kemudian Mbak Nisa tampak meletakkan tangannya di meja dan wajahnya sudah cerah kembali, tidak seperti tadi yang meringis kesakitan. "Sudah sembuh, Dek?" tanya Bang Firza. Mbak Nisa mengangguk. Aneh, Mbak Nisa sakit kepala hanya sekitar 10 menit, terus sembuh sendiri. Apa jangan-jangan dikirim orang? Apa doaku waktu itu manjur ya? Aku pernah minta doa semacam mantra kepada orang pintar di dekat rumahku. Karena aku memang sudah akrab dengan Bahti. Sebenarnya iseng saja sih aku memantrai Mbak Nisa. Karena aku kesal dengan Mbak Nisa yang kerakus. Apa sakit kepala Mbak Nisa penyebabnya dari mantraku? Bisa jadi sih. Aku juga pernah meminta kepada Bahti mantra supaya Bang Firza lengket kepadaku. Mungkin semacam pelet. Aku hanya ingin Bang Firza menuruti kemauanku. Siapa tahu bisa dapat harta banyak dari Mbak Nisa. Tidak tahu manjur atau tidak, Bang Firza saja sikapnya tidak jelas begitu. Aku pernah bertanya kepada Bahti perihal Bang Firza yang impoten, tapi Bahti tidak tahu obatnya. POV Firza. Jadi gimana, Dek? Tentang harta gunung gini tadi? Tanyaku. Setelah kami bertiga selesai menghabiskan makanan kami, dan Nisa sudah sembuh dari sakit kepala yang menyerangnya tadi. Kasihan sekali melihat Nisa mengerang kesakitan. Padahal Nisa bukan orang yang gampang sakit. 1 tahun sakit mungkin hanya 1 kali atau 2 kali. Itu saja cuma masuk angin biasa. Semoga Nisa tidak kenapa-napa. Aku pikir-pikir dulu ya, Bang. Aku mau istirahat. Kepalaku habis sakit. Aku sekarang lagi gak bisa berpikir, ucapnya. Fani mencubit pahaku lagi. Sudah 3 kali ini Fani mencubit pahaku. Fani memang mendesakku untuk minta harta gunung gini, supaya kami tidak hidup susah seperti ini terus. Terus kapan dikasih jawabannya, Dek? Abang menunggu loh, tanyaku. Secepatnya aku kasih jawaban. Abang kasih alamat abang di WhatsApp, biar aku ke tempat abang. Mau ngajak Azam sekalian. Azam sudah kangen abang, ucapku. Mendengar kata Azam, aku langsung semangat. Oke, Dek, nanti abang kasih alamat abang di WhatsApp adek. Secepatnya ya, Dek. Abang juga sudah kangen Azam, ucapku semeringah. Iya, Bang. Aku pamit dulu ya, ucap Nisa beranjak berdiri. Seraya menyambar tasnya dan memakai sandal. Nisa tampak menenggang ke arah kasir membayar makanan kami. Ternyata Nisa masih ingat makanan kesukaanku. Sebenarnya, aku masih sayang dan cinta sama Nisa. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa lepas dari Fani. Sejak pertemuanku pertama dengan Azam waktu itu, beberapa hari sehabis aku di Rupiah, aku merasa di pikiranku hanya Fani dan Fani. Entahlah. Ayo pulang, Bang. Suara bedak Fani mengagetkan lamunanku yang seraya memandangi Nisa dari kejauhan. Nisa sedang berdiri di depan kasir. Ayo, Dek. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas kecilku. Kami berjalan keluar restoran. Tampak Nisa akan menaiki mobilnya.
Ayo bang, dari tadi memandangi Mbak Nisa terus. Pasti sudah gak sabar ya mau menerima harta karun ini. Tebak Fani. Aku tersenyum kecut ke arah Fani. Fani, setiap hari harta karun ini terus yang dibahas. Sampai terasa pusing sekali kepalaku mendengar ucapannya. Sesampainya di rumah, aku langsung rebahan di kamar. Fani menyusulku. Capek ya bang? Seharian kita mirip orang hilang, ucapnya seraya membaringkan badannya di sampingku. Iya dek, jawabku. Dek, abang lihat dagangan baju kita tinggal sedikit. Kapan kita belanja ke pusat grosir? Tanyaku, karena kemarin aku lihat barang dagangan tinggal beberapa saja. Jadi aku mengajak Fani untuk berbelanja. Belanja pakai apa bang? Uang saja cuma ada 2 juta. Dapat apa belanja segitu? Jawab Fani. Loh, bukannya barang sudah mau habis? Kalau abang hitung, harusnya uang yang terkumpul dari jualan total sekitar hampir 7 juta. Sudah termasuk modal dan untung. Ucapku heran. Uangnya kan kepakai untuk makan kita sehari-hari dan bayar listrik. Abang saja 10 hari kerja malas-malasan gitu. Ngasih uang cuma total 100 ribu. Gak cukup lah, jawab Fani. Itu harusnya uang hampir 5 juta loh dek. Kalau buat makan kita sama bayar listrik, aturannya 2 juta saja cukup. Kita saja makan jarang yang enak-enak. Uangnya kemana yang 3 juta? Tanyaku meminta penjelasan. Aku buat beli baju, sandal, tas di Tante Vika, dan beli perintilan dapur bang. Biar semangat masaknya, jawab Fani tanpa beban. Ya Allah dek, masa uang sebanyak itu dipakai untuk shopping? Itu uang modal harus diputar lagi. Apa adek ini nggak pernah jualan? Tanyaku dengan terkejut. Uang modal kok dipakai buat shopping? Memang, aku nggak pernah jualan. Belanja pakai uang 2 juta saja inilah bang. Kan yang penting belanja. Jawabnya enteng. Fani beda sekali dengan Nisa yang pintar mengatur keuangan. Fani pintarnya shopping dan menghamburkan uang. Aneh banget Fani. Tidak bisa diajak kerjasama dalam mencari uang. Mulai besok, abang yang dagang ya. Adek ngojek aja. Kita tukaran pekerjaan. Ucapku kesal. Masa aku disuruh ngojek bang? Tanyanya. Ya nggak apa-apa. Hanya kan driver perempuan. Jawabku. Enggak bang. Capek dan panas pasti. Karena motoran terus. Aku nunggu harta gunung gini dari Mbak Nisa sajalah. Jawabnya. Harta gunung gini lagi. Lain ini susah majunya. Model orangnya nggak pintar. Aku kok bisa memilih Fani ya daripada Nisa. Aneh sekali. Terserahlah dek, jawabku ketus. Keesokan harinya, aku belanja sendiri. Aku malas mengajak Fani yang borosnya luar biasa. Belanja sedapatnya barang, karena hanya punya uang 2 juta. Aku jualan sendiri, berangkat dan pulang sendiri, membongkar dan mengemasi barang sendiri. Hari ini aku jualan, sambil menunggu pembeli, aku bermain ponsel. Firza, sebuah suara membuatku menoleh ke arah sumber suara. Mama, ucapku. Ya ampun, kamu sekarang jualan kaki 5 begini? Tanya mama heran. Mama berada di dalam mobil dengan kaca mobil terbuka. Iya mah, kemarin saja sudah jadi ojek online. Jawabku lembut, karena aku sangat menghormati mamaku. Walaupun mama sering mengomelku dengan kata-kata pedas. Benar-benar ya sekarang nasibmu. Benar-benar berubah drastis. Lihat tuh pak, anak kesayangan papa yang apa-apa papa turutin. Jadi turun derajatnya begitu.
ucap mama ke papa. Papa memandangku dengan tatapan iba, tapi tidak berkata apa-apa. Sabar ya, gantengnya papa. Semoga kamu jadi laki-laki yang berpengalaman dalam menjalani hidup. Semoga suatu saat kamu sadar kalau kamu sudah salah dalam mengambil langkah hidup. Dan kamu akhirnya sadar bahwa Nisa sangat berarti untuk kamu daripada pelakor itu. Ucap mama mendoakanku. Nah, gitu dong, Ma. Anaknya didoakan, jangan dimarahi melulu. Jawabku, karena aku suka jika mama mendoakanku. Katanya doa ibu kan bisa menembus langit dan bisa terkabul. Ya sudahlah, semoga dagangannya laris ya, dan bisa ngasih makan pelakor kampungan itu. Jadi laki-laki itu memang harus bertanggung jawab. Bye. Ucap mama sesaat kemudian. Kaca mobil tertutup. Mama masih sempat-sempatnya meledekku. Bersambung.